Selamat pagi saudari-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam berjumpa kembali dalam Indri, Injil dan Inspirasi hari ini, Senin tanggal 25 Januari 2021. Baiklah, mari kita mengawali renungan kita pada hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Hari ini adalah salah satu perayaan besar dalam kalender liturgi kita. Mengapa? Karena hari ini adalah pesta dari pertobatan Santo Paulus atau Rasul Paulus. Seperti yang kita ketahui bersama, Rasul Paulus ini tidak berasal dari kelompok original dari ke-12 rasul yang dipilih secara langsung oleh Yesus, tetapi kontribusi dan komitmen Paulus dalam mewartakan kabar gembira tentu tidak bisa kita ragukan atau pertanyakan. Bahkan Rasul Paulus hari ini adalah salah satu perayaan besar dalam kalender liturgi kita. Mengapa? Karena hari ini adalah pesta dari pertobatan Santo Paulus atau Rasul Paulus. Seperti yang kita ketahui bersama, Rasul Paulus ini tidak berasal dari kelompok original dari ke-12 rasul yang dipilih secara langsung oleh Yesus, tetapi kontribusi dan komitmen Paulus dalam mewartakan kabar gembira tentu tidak bisa kita ragukan atau pertanyakan. Bahkan Rasul Paulus disebut sebagai penulis yang paling berpengaruh dalam sepanjang sejarah umat manusia. Mengapa tidak? Karena jika kita bertanya, hingga sekarang tulisan siapakah yang telah dipelajari dan dibaca sebanyak tulisan dari Rasul Paulus? Atau tulisan siapakah yang telah didiskusikan dan diperdebatkan secara ilmiah sebanyak tulisan yang dihasilkan oleh Rasul Paulus? Semua pertanyaan tersebut berujung pada jawaban tulisan Rasul Paulus. Dan kita pun tahu bahwa dari ke-27 kitab yang ada di dalam Perjanjian Baru, menurut tradisi gereja kita, 13 diantaranya, dengan kata lain hampir separuhnya, diyakini bahwa kitab-kitab tersebut ditulis atau didikte di bawah ajaran atau surat dari Rasul Paulus sendiri. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, ketika berbicara tentang pertobatan Paulus, saya kira ada beberapa hal yang menarik untuk kita renungkan bersama. Yang pertama, oleh sejumlah teolog dan juga ahli kitab suci, pertobatan Paulus ini disebut sebagai pertobatan yang paling total dalam sejarah manusia. Argumen ini tentu saja tidak tanpa alasan, karena jika kita melihat asal muasal Saulus dari Tarsus atau yang sekarang disebut Turki, dan sesama kaumnya yakni orang-orang Farisi yang tidak hanya menolak Yesus tetapi juga menganiaya bahkan membunuh pengikutnya, dan kemudian berbalik secara total
menjadi Paulus yang menjadi rasul yang mewartakan Kristus untuk bangsa-bangsa di luar bangsa Yahudi, maka kita harus mengakui bahwa pertobatan Paulus adalah pertobatan yang sangat luar biasa. Pertobatan yang luar biasa ini mendorong dia untuk menjadi pewarta Injil, pewarta kabar gembira Kristus kepada bangsa-bangsa lain di luar suku bangsa Yahudi. Dia adalah pewarta pertama di luar bangsa Yahudi, bahkan mendahului para rasul-rasul lainnya. Paulus adalah rasul yang hebat karena dulunya sebelum bertobat dia adalah penganiaya yang hebat pula. Kehebatannya tersebut bahkan diakui di kalangan bangsa Yahudi ketika itu. Setelah pertobatannya tersebut, menarik untuk melihat peristiwa pertobatan ini, di mana nampaknya Tuhan mengambil semua energi dan kemampuannya yang selama ini telah dia salah gunakan untuk menganiaya pengikut Kristus, dan dengan cara Tuhan dia mentransformasi energi dan kemampuan Paulus tersebut untuk tujuan yang mulia. Dan apa tujuan mulia tersebut? Tujuan mulia tersebut telah kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini, yakni pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan persis inilah yang dilakukan oleh Paulus sampai akhir hidupnya, yang diperkirakan dia hidup sampai usia 59 atau sekitar 60 tahun. Satu hal yang bisa kita maknai di sini, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bahwa jika kita sungguh-sungguh bertobat dan memberikan diri kita sepenuhnya untuk dituntun bukan berdasarkan kemauan atau keinginan pribadi kita sendiri, tetapi berdasarkan kehendak Tuhan atas diri kita, maka kita percaya bahwa seperti yang telah dilakukan Tuhan kepada Rasul Paulus, Tuhan pun akan mentransformasi semua energi, semua kemampuan yang kita punya untuk sesuatu yang mulia, untuk sesuatu yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Maka di hari ini, di hari pesta pertobatan Rasul Paulus ini, kita berharap bahwa pertobatan Paulus ini semoga mampu menginspirasi kita untuk sungguh-sungguh bertobat dari cara hidup kita yang lama, dan semoga setiap hari kita pun berusaha membuka diri secara penuh pada kuasa Roh Kudus yang siap untuk bekerja dan mentransformasi kita dalam kehidupan kita saat ini. Santo Paulus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.